Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Febriana Fadilah dengan NIM 241100029 dari kelas E 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang ITL versi 4 atau Information Technology Infrastructure Library. Dalam bahasa Indonesianya, yaitu Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Lalu, apa sih ITL versi 4 itu? Sebenarnya buat apa? Kenapa disebutnya versi 4? Apakah ada versi 1, versi 2, versi 3? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan lebih lengkapnya tentang apa itu ITL. Oke, secara konsep dasarnya, ITL dibuat untuk mempermudah pengelolaan teknologi informasi agar menjadi efektif. Pada dasarnya, ITL adalah kerangka kerja yang memanajemen atau mengatur layanan teknologi informasi agar menjadi lebih efektif dan lebih berkualitas. Secara sejarah, tahun 1980, ITL mulai diperkenalkan oleh pemerintah Inggris sebagai tanggapan atas kebutuhan pengelolaan terhadap layanan IT atau informasi teknologi. ITL versi 1 inilah mulai hadir, di mana fokusnya masih hanya satu atau dua mungkin ya, tapi fokusnya masih tertuju pada pengelolaan infrastruktur IT dan panduan untuk mengelola sistem dan jaringan. Lalu, tahun 2000, ITL versi 2 mulai rilis. Fokusnya lebih luas lagi. Dia mulai mencakup pada desain, transisi, operasi, dan pemulihan layanan. Lalu, tahun 2007, ITL versi 3 mulai diperkenalkan dengan siklus layanan yang menggambarkan tahapan hidup layanan awal hingga akhir. Fokus versi 3 ini tertuju pada pendekatan yang berorientasi pada nilai bisnis. Lalu yang terakhir, tahun 2019, inilah muncul ITL versi 4 yang masih kita gunakan sampai sekarang. Dengan pendekatan lebih modern, mencakup prinsip Agile, Lean, dan DevOps. Terus, kenapa sih kita harus menggunakan ITL? Karena dengan ITL, pekerjaan kita, perencanaan, pengelolaan, pengiriman layanan IT menjadi jauh lebih optimal. Dia bisa membantu kita untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, efisiensi, dan efektivitas layanan teknologi informasi. Lalu apa saja sih komponen ITL versi 4? Ada 3. Yang pertama, Service Value System atau dengan singkatan SPS. SPS ini adalah kerangka besar yang memastikan semua komponen organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai. Lalu yang kedua, Service Value Chain atau dengan singkatan SVC, di mana SVC ini adalah inti dari SPS yang menggambarkan aktivitas utama untuk menciptakan nilai layanan atau mesin produksi nilai layanan dalam SPS. Lalu yang terakhir, 34 ITL Practices, yaitu kumpulan aktivitas dan kapabilitas yang membantu menjalankan SVC. Dalam mind map, struktur ITL versi 4 terbentuk seperti ini. Yang pertama, proses pertamanya adalah SPS, termasuk guiding principles, governance, practices, continual improvement. Selain 4 itu, SVC juga termasuk ke dalam SVS. Tapi SVC ini ada lagi bagiannya, yaitu plan, improve, engage, design and transition, obtain or build, deliver, and support. Lalu yang terakhir, 34 ITL practices yang terbagi menjadi 3, General Management Practices, Service Management Practices, dan Technical Management Practices. Lalu, adakah contoh nyatanya tentang ITL versi 4 ini? Nah, mari kita ambil dari aplikasi Shopee, di mana yang seperti kita tahu, Shopee adalah aplikasi untuk kita berbelanja atau aplikasi e-commerce.
Kenapa aku pilih Shopee sebagai contoh dalam ITL versi 4? Karena yang pertama, aku sering buka aplikasi Shopee. Dan aku mulai menyadari kalau ternyata sebenarnya Shopee ini menerapkan ITL versi 4. Yaitu yang pertama, biasanya Shopee ini fokus pada nilai. Kalau kita habis beli barang, pasti kan ada penilaian dulu nih. Kita harus disuruh review, apakah barangnya bagus, apakah barangnya jelek. Nah dia itu selalu fokus pada penilaian yang diberikan oleh pengguna. Dengan banyaknya penilaian, ia terus mengembangkan aplikasi dengan fitur-fitur terbaru. Misalnya, fitur gratis ongkir, diskon tanggal kembar. Tanggal kembar tuh kalau misal ini nih di bulan Oktober, tanggal 11 enggak, tanggal 10/10. Nah, itu biasanya suka ada diskon. Terus atau enggak diskon harian atau ini nih, diskon ekstra 15%. Terus Shopee Mall. Terus ini 50%. Dan pembayaran yang bisa dilakukan dengan banyak cara. Jadi banyak cara tuh kita kalau misal gak punya uang kertas atau uang cash, kita bisa pakai uang kredit yang ada di bank gitu, bisa transfer. Nah, banyak fitur Shopee yang membuat aplikasi menjadi jauh lebih punya nilai yang tinggi dan loyalitas terhadap pelanggannya. Lalu yang kedua, Shopee ini selalu melakukan perbaikan berkelanjutan. Seperti poin ke-1, Shopee menambahkan fitur lebih banyak lagi karena ia selalu mengembangkan aplikasinya dengan menambahkan fitur Shopee Pay, Shopee Food, dan Shopee Live. Pembaruan tersebut berdasarkan umpan balik atau penilaian dari pengguna. Lalu yang terakhir, ada optimasi dan otomatisasi. Shopee menggunakan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi layanan seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian pengguna, terus konfirmasi pembayaran otomatis, dan pelacakan lokasi pesanan secara real time. Jadi, sebenarnya Shopee ini sudah menerapkan 3 komponen atau 3 prinsip ITL versi 4, yaitu yang pertama fokus pada nilai, itu masuknya ke SPS. Lalu yang kedua, perbaikan berkelanjutan itu masuknya kepada SWC. Lalu yang ketiga, optimasi dan otomatisasi itu masuknya ke 34 practices. Jadi itulah, semoga apa yang bisa saya jelaskan di dalam video ini bisa dimengerti lebih jauh lagi tentang ITL versi 4, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan saya atau banyak typo. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.